ya, yang para pemuda-pemuda yang baru saat ini, contoh Mas Fajrin yang baru join sebagai direkturnya Telkom, itu dia bilang bahwa kita tahu bahwa banyak pemain global yang saat ini mulai masuk di Indonesia gitu. Cuman kita tidak memusuhi mereka sebagai kompetisi, tapi sebisa mungkin bagaimana kita bisa berkolaborasi membangun Indonesia gitu. Nah itu sangat menggelitik dan itu sangat bagus banget untuk hal yang menjadi garis bawah yang perlu kita perhatikan. Nah, kenapa saya sangat 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 menjunjung tinggi yang namanya kolaborasi? Karena untuk startup yang bootstrap, untuk teman-teman yang mungkin secara modal itu bukan hanya soal uang, bukan soal pengetahuan. Nah, modal itu bisa dikatakan salah satunya adalah networking gitu. Nah, dalam aku membangun ID Cloud Host, networking yang aku punya itu pada tahun pertama pada saat membangun ID Cloud Host itu sangat-sangat berguna banget sih. Jadi itu membantu ID Cloud Host untuk bisa berpartner ke siapapun gitu. Kebetulan kita ada 4 co-founder ya. Aku sendiri itu lebih banyak main di komunitas IT gitu kan. Nah di komunitas IT itu ketemulah dengan banyak orang sampai akhirnya beberapa portfolionya ID Cloud Host itu salah satu contohnya adalah kita bisa berpartner dengan Google, Microsoft, Tektuk Asia, Kementerian, Mandiri Kapital, kita bisa gitu. Jadi singkat cerita sih, kenapa judulnya kan juga nih, bagaimana sih membangun network dan akhirnya kita bisa berkolaborasi. Kita ambil contoh misalnya kayak gini lah, kita sebuah perusahaan kecil yang tiba-tiba masih seumur jagung gitu. Akhirnya kita bisa berkolaborasi dengan salah satu big company terbesar di internasional, like Google gitu kan, Microsoft dan lain-lain gitu. What happened? Kok bisa sampai berkolaborasi dengan seperti itu gitu? Sebenarnya kita udah banyak banget berkolaborasi dengan Google ini sebenarnya, mulai dari program Eka Bima. Jadi kita memberikan website gratis untuk sekolah gitu kan. Nah, salah satu layanan Google itu adalah Google for Education kan. Jadi pada saat kita mengkolaborasikan satu program, itu kita sinkronisasikan dengan apa yang menjadi layanan yang bisa saling menutupi lah, ibaratnya saling mensupport lah ibaratnya. Nah di sini selain menggunakan website, artinya Google for Education dari Google itu masuk layanannya gitu. Nah itu salah satu contohnya. Lainnya adalah contoh program NGO Go Digital. NGO Go Digital itu kerjasama dengan Tektuk Asia, kitabisa.com, dan juga Google gitu kan. Nah, apa sih yang kita berikan? Kita ngasih website gratis untuk NGO yang sudah punya legalitas hukum tentunya gitu. Nah, Google itu ngasih bantuan lumayan loh, $10.000 per bulan dalam bentuk advertising. Nah, itu kita sebagai pemegang kunci lah untuk Google for Non-Profit di Indonesia. Nah, itu ID Cloud Host yang megang gitu. Nah, kok bisa sih? Pertanyaan kok bisa lagi sih bisa berpartneran dengan Google gitu. Nah, itu nanti aku akan coba cerita-cerita banyak. Kira-kira apa sih yang bisa kita maksimalkan dalam berkolaborasi gitu. Nah, ini ada beberapa video singkat sih. Aku coba tampilkan videonya. Ini contoh salah satu kolaborasi kita dengan Google. Waktu itu simpel sih. Pada kalau nggak salah ini tahun 2015, kantor kita kebetulan di Bandung. Google itu ada nama programnya adalah Google Android Kejar, kalau nggak salah gitu ya. Dan kebetulan saya dekat kan dengan orang Google gitu kan. Terus saya tawarkan, oh tempat saya bisa loh dijadikan pelatihan untuk para perempuan yang mau ngoding gitu. Mau ngoding, terus saya ajukan idenya, udah nanti syutingnya di tempat saya. Dan akhirnya Google, nih di YouTube-nya Google ada loh. Jadi menampilkan video kayak kita nih. Perempuan di bidang IT itu adalah kaum minoritas. Jadi saya senang berbagi. Saya hobi untuk mengajar. Apalagi di sini ada women study group yang mau belajar untuk mengenai Android atau untuk gimana cara belajar coding, diskusi bareng, untuk sharing bareng kemudian kita sama-sama perempuan kita lebih nyaman. Kok bisa sih ikut kayak gini gitu daripada masih SMA. Mau dilanjutkan, mau bikin splash screen, kemarin kita udah bikin aplikasi basketball squad. Pengen nambah pengalaman, terus biar bareng-bareng
aplikasi bukanlah hal yang sulit. Apabila kalian join bersama kami belajar bareng membuat aplikasi, kita bisa sama-sama membantu orang lain di luar sana. Nah, itu salah satu contoh yang kita kolaborasi dengan Google, itu kita nggak ngeluarin duit sama sekali gitu. Ibaratnya kita punya kantor yang kebetulan pada tahun 2016 waktu itu lumayan shoji sih gitu kan. Jadi lumayan nyaman untuk mereka bisa melaksanakan kegiatan ngoding gitu kan, ngoding bikin aplikasi. Tapi peserta tuh cewek semua tuh yang bikin peserta. Dan alhamdulillah itu di Google for Indonesia, itu videonya kita terpilih gitu, terpilih dan ditampilkan di YouTube-nya Google. Sesimpel itu kolaborasi yang kita lakuin gitu. Lalu juga contoh lainnya adalah kolaborasi yang kita laksanakan dengan Traveloka, Gojek, dan lain-lain gitu. Karena yang apa ya, yang mungkin menjadi satu hal yang paling kita percaya, yang bahkan aku percaya bahkan ini menjadi salah satu budaya yang menjadi ekosistem di ID Clubhouse itu adalah kita mempercayai bagaimana kita bisa berkolaborasi dan bisa saling mensupport satu sama lain gitu. Makanya salah satu dengan Traveloka nih, apa hubungannya ya ID Clubhouse dengan Traveloka, dengan Gojek gitu kan. Jadi kita coba partnership sama Traveloka, Gojek misalnya kan. Nah, di sini kita bisa menampilkan promonya kita pada, kan kalau di Gojek kan ada ya, yang poin, go poin gitu ya kan. Kalau di Traveloka juga ada tuh namanya tuh Traveloka Point dan lain-lain. Terus kita coba partnership dengan mereka dan lain-lain gitu. Nah, nanti aku akan cerita banyak juga sih. Jadi di salah satu contoh lainnya misalnya nih di halaman ID Clubhouse nih. Kita lihat di program Eka Bima gitu kan. Di program Eka Bima ini, nah kita ini kan membantu sekolah-sekolah nih untuk go digital gitu. Nah, di sini kita memberikan domain, hosting, dan lain-lain gitu. Nah, paling simpelnya adalah tentu kita tidak bisa berpartisipasi semua nih dalam pembuatan website, kan nggak mungkin ID Clubhouse sendiri gitu. Google for Education kan nggak mungkin kita sendiri gitu. Maka di sini kita ngajak beberapa partner yang terlibat di programnya kita, di mana salah satunya adalah ID Clubhouse yang menginisiasi program, lalu ada Sawala yang bikin website, ada juga dari beberapa komunitas guru ini yang mungkin mereka membantu untuk mengebles ke beberapa lalu juga Google for Education, dan terakhir ini kita baru juga akan coba partisipasi lah dengan Kemdikbud RI lah, yang kemungkinan kita akan coba mengajukan kerjasama, apalagi ini portfolionya kita kan lumayan banyak juga nih untuk mendigitalisasikan sekolah. Total kita udah digitalisasikan sekolah itu lebih dari 1.000 sekolah di seluruh Indonesia sejak 2015 kita mendirikan program. Nah, terakhir misalnya kita baru launching program yang namanya Pesantren Go Digital. Nah, Pesantren Go Digital ini sebenarnya ini programnya Telkom. Ini punya Telkom Group di bawah Pak Fajrin juga ini. Nah, di sini simpel sih gitu. Jadi kita punya idea gimana caranya kita bisa mendigitaliskan pesantren. FYI aja kalau misalnya teman-teman tahu, banyak sekali pesantren yang menjual produk-produk mereka. Jadi mereka di pesantren itu bikin kayak usaha gitu kan. Nah, terus gimana nih supaya mereka bisa melek digital? Maka kita bikin nama Pesantren Go Digital. Nah, ini programnya oleh Telkom Group. Nah, ini kembali lagi nih, ID Clubhouse bisa loh berpartneran dengan Telkom gitu ya, yang bisa dikatakan perusahaan besar lah di Indonesia gitu. Nah, manfaat seperti apa? Nah, kita jadi membikinkan website untuk pesantren, kasih edukasi, dan lain-lain gitu. Again, kita berkolaborasi dengan mereka gitu. Lalu juga program seperti rumah ibadah. Nah, rumah ibadah juga sama. Ini kita juga garap dengan Telkom juga dan beberapa partnernya kita nih, seperti Kampung Marketer dan lain-lain gitu. Nah, pertanyaan adalah, ini mungkin aku udah selesai untuk screen share. Nah, pertanyaan adalah, gimana sih cara kita untuk bisa memulai kolaborasi dengan orang? Simpelnya aku akan coba bahas dulu dengan networking kali ya, networking. Proses networking itu sebenarnya itu proses yang susah gampang sih sebenarnya teman-teman. Karena gini loh, pengalaman pertama aku networking waktu kuliah. Jadi aku diajak sama salah satu teman namanya Bang Romi gitu kan. Bang Romi ini seorang yang aktif, yang extrovert, sedangkan aku adalah introvert. Permasalahan kalau misalnya networking itu adalah orang introvert itu kan susah untuk membuka obrolan, benar kan ya?
Nah, aku tuh tipikal yang untuk membuka obrolan itu sangat susah. Untuk open dengan orang lain itu dulu susah banget sih untuk bisa apa ya, bisa membuka pengetahuan, untuk bisa memulai komunikasi. Seorang introvert itu susah banget. Singkat cerita waktu itu aku dengan Bang Romi ikut di salah satu acara konferensi pertama lah ibaratnya. Aku baru pertama kali ikutan event pada saat kuliah tahun-tahun pertama ikutan dengan beliau. Nah, singkat cerita itu beliau tuh sangat aktif gitu. Kita yang orang yang baru masuk ke dunia apa ya, masuk ke suatu event, orang sangat aktif tuh kan kita mikirnya lah lu so asik banget sih bisa ngajak ngobrol orang dan lain-lain gitu kan. Dikit-dikit lo ngobrol sama ini, dikit-dikit lo nyamperin ini gitu kan. Nah, pokoknya dia kayak gitu gitu. Jadi kita merasa bahwa ini orang sok asik banget sih bernetworking dengan orang gitu. Ternyata di pertemuan selanjutnya, aku coba nih untuk melakukan networking. Ternyata networking itu susah banget. Itu susah banget bernetworking itu. Jadi pas aku pertama ngobrol itu untuk membuka percakapan itu, ya Allah itu susah banget sih. Ibaratnya tuh apa ya? Nggak bisa ngomong sama sekali gitu. Bahkan untuk networking itu kita harus benar-benar bisa mengetahui bagaimana apa ya, bagaimana kita bisa ice breaking ya kan. Terkadang kita networking itu terlalu serius gitu, basa-basi atau kayak oh dari mana dan lain-lain. Oke, sesimpel itu kita nanya kan. Tapi ice breaking itu adalah suatu hal yang penting dalam networking. Karena apa? Menginfluence orang supaya orang tuh respect sama kita tuh susah banget sih. Aku pernah kejadian seperti ini nih. Ini simpel aja, ini pengalaman pribadi ya. Jadi pada saat networking ini sebenarnya terjadi di Riau. Jadi untuk anak muda, kan aku kan pergaulan sekarang kan udah mulai ke bisa dikatakan kayak profesional lah bahasanya kan ya. Nah, anak muda itu di profesional kan kuantitinya dikit. Kebayang ya? Nah, tiba-tiba aku nimbrung di salah satu forum. Saya berupaya untuk coba membuka conversation. Saya nggak bilang kalau misalnya saya sebagai panelis di sana, saya sebagai pembicara gitu. Mungkin teman-teman seperti Diki dan lain-lain paham betul lah bagaimana gayanya saya pada saat di sebuah event lah gitu. Apa ya, semi formal gitu kan. Kita ngobrol nih dengan salah satu orang lah ibaratnya gitu kan. Datang ke salah satu peserta, mungkin saya nggak diterima sebagai anak muda yang mungkin siapa sih lu gitu ya kan, siapa sih lu gitu. Nah, sampai akhirnya ada satu orang penting, ya sebut saja ini salah satu kepala dinas lah gitu kan, yang menyampaikan, wah Mufid, ini nanti akan menjadi pembicara bla 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 bla. Nah, sampai akhirnya orang yang saya ngobrol tadi itu langsung respect sama kita gitu. Nah, sebisa mungkin ini adalah contoh yang salah sih sebenarnya gitu. Jadi pada saat teman-teman melakukan networking, siapapun yang nanti akan menjadi lawan bicaranya teman-teman, itu sebisa mungkin bagaimana kita bisa respect supaya apa? Supaya bisa sama-sama nyambung nih komunikasinya. Jangan sampai pada saat kita sudah tidak respect sama dia ya kita pun yang mungkin tidak didapatkan hal yang positif dari mereka pun akan sulit gitu kan, akan susah banget. Nah, banyak sekali dari pengalaman-pengalaman saya pada saat melakukan networking, bagaimana kita itu bisa menginfluence orang gitu, maksudnya membuat orang tuh pertama kali ketemu kita itu udah kayak CLBK gitu, bukan CLBK apa sih, kayak cinta pertama lah, pandangan pertama lah gitu ya kan, kayak pandangan pertama udah benar-benar udah benar-benar sangat-sangat senang dengan kita gitu. Nah itu sangat penting gitu, karena apa? Banyak kejadian pada saat kita diberikan kesempatan untuk bisa ketemu sama orang, nah itu bagaimana sih bisa membuat mereka itu takjub dengan kita gitu. Nah mungkin teman-teman perlu mempelajari yang namanya how to elevator pitch. Pernah dengar nggak elevator pitch? Jadi kita punya waktu yang sangat singkat, tapi biar orang tuh tahu siapa kita, nah itu gimana gitu. Itu penting banget gitu. Jadi pernah kejadian waktu aku berada di satu elevator nih, ibaratnya lagi singkat lah, ibaratnya aku ketemu dengan salah satu rektornya itu Telkom University gitu kan. Beliau nggak kenal kita, tapi kita tahu kalau dia adalah rektor dari Telkom University waktu itu ya. Nah, tentu dengan hal yang sangat singkat, dengan waktu yang sangat singkat, bagaimana supaya dia itu bisa tahu kita, ya kan? Kalau kita hanya perkenalkan, Pak,
salam kenal, bla bla bla, itu simpel gitu kan. Tapi kalau misalnya kita langsung to the point, bilang aja seperti ini, Pak, saya Mufid, saya dari ID Close yang saat ini bekerja sama dengan Telkom University untuk program beasiswa, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan peserta pendaftaran itu lebih dari 16.000. Karena apa? 16.000 peserta yang daftar itu gede banget loh. Sehingga mereka, wow, keren banget ya nih anak muda gitu dan lain-lain gitu. Sehingga dia langsung tahu nih dengan kita gitu. Jadi secara tidak langsung dia akan apa ya, dengan kita mengejar-ngejar terus dia akan tahu ibaratnya tuh, oh ternyata kontribusi dia seperti ini. Karena ya secara realistis ya, secara simpel dan sederhana, bagaimana bisa nge-influence orang dan bisa menghargai orang seperti itu gitu. Untuk market Indonesia sendiri seperti itu simpelnya sih. Bahkan juga apa ya, ada berkali-kali pun kita mencoba untuk mendekati dia, ternyata dia nggak terlalu influence dengan kita, maksudnya tuh nggak terlalu respect dengan kita. Mungkin ada faktornya, mungkin di saat ketemu ternyata kita tidak memberikan impression yang sangat bagus gitu. Aku pernah lihat videonya si Panji Pragiwaksono ya. Kalau misalnya kalian lihat di video YouTube, itu menarik banget kalau misalnya kalian ketahui gitu, bahwa manfaatkan setiap menit dan setiap detik yang kalian punya untuk menampilkan hal yang terbaik yang kalian punya gitu. Jadi dalam sesi networking yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa apa ya, bisa untuk terbuka open mind dengan pendapat orang. Itu aja sih yang terpenting gitu. Nah, pertanyaan adalah gimana sih pada saat kita melakukan networking ini terus sampai datang ke kolaborasi. Prinsip saya simpel sih sebenarnya. Kalau dalam berkolaborasi itu adalah yang dua prinsip yang saat ini yang masih saya pegang. Kalau misalnya kita belum pernah punya pengalaman gitu ya, belum punya pengalaman dan lain-lain gitu, biasanya aku akan selalu memberi lebih banyak dibandingkan meminta langsung kira-kira kemauan kita apa. Kebayangkan ya, prinsip kolaborasi itu pasti kan give and take gitu ya. Ibaratnya kita ngasih apa dan dia dapat apa. Kalau misalnya prinsip kolaborasi hanya berpikir kita dapat apa doang, itu nggak akan jalan. Karena jangan egois teman-teman. Dalam berkolaborasi itu kita harus paham juga kebutuhan dari lawan apa ya, partner yang kira-kira akan berkolaborasi dengan kita gitu. Kebayangkan ya. Jadi yang biasa saya lakukan, yang ini prinsip yang pertama ya, ibaratnya itu adalah saya mendekati dia dengan memberi lebih banyak. Kebayang ya? Memberi lebih banyak manfaat ke dia sampai akhirnya dia berpikir bahwa, oh iya lu bantuin gue terus ya, gue belum pernah lo bantuin lu gitu. Kira-kira apa nih yang bisa gue bantu dari lu gitu? Apa nih yang mungkin bisa apa ya, bisa sama-sama kita kerjain bareng gitu. Pasti dia nggak langsung nuntut, oh lu mau minta apa, nggak kayak gitu lah caranya kan. Pasti ini, nah di situ baru kita peluang kita untuk bisa masuk. Kebayang ya? Kebayang. Jadi ibaratnya ya kita kasih aja dulu apa yang kira-kira kita bisa berikan lah, kontribusikan gitu, walaupun itu misalnya membuat effort kita lebih gitu atau apapun lah gitu kan. Maka itu sangat penting banget sih sebenarnya untuk bisa membangun relasi. Nah itu konsep pertama, jadi jelas ya. Jadi ibaratnya kita harus lebih membanyak memberi, berkontribusi, membantu beliau sampai akhirnya nanti suatu saat itu akan terciptalah kolaborasi di antara keduanya gitu. Nah, prinsip yang kedua itu adalah membawa portfolio. Membawa portfolio. Jadi kalau misalnya kita sudah punya portfolio, ibaratnya tuh traction atau track record lah. Contohnya program ini nih. Aku kan tadi ada program Eka Bima kan ya. Eka Bima itu belum berpartner dengan Google itu 1 tahun setelah program ini jalan. Artinya apa? Kalau misalnya kita udah punya success story, udah punya apa ya, ibarat success story itu ibaratnya tuh berapa sih user yang mendaftar di program ini? Misalnya 400 pengguna nih, 400 sekolah yang sudah mendaftar. Terus ya udah kita tawarkan ke partnernya kita yang mungkin yang lebih gede tadi gitu kan. Yang gede seperti Google gitu contohnya. Nah, kita ngobrol sama Google, kita presentasi ke beliau, mau nggak jadi partner kita? Nah, ini biasa lebih to the point. Biasa lebih to the point gitu. Mau nggak jadi partnernya kita untuk berkolaborasi di program Eka Bima kita? Kebetulan kan mereka punya produk kan. Nah, satu hal kalau misalnya berkolaborasi yang teman-teman harus perhatikan pertama kali adalah yang tadi aku bilang, jangan hanya mementingkan ego dari kita sendiri nih. Baik itu kita sebagai personal maupun organisasi. Tapi juga harus perhatikan kira-kira kebutuhan dia apa. Kebayangkan ya?
paling simpel sih. Sebenarnya ini ya adalah ajaran yang mungkin menurut aku pribadi boleh teman-teman ambil positifnya atau enggak gitu. Paling simpel itu adalah kalau misalnya berkolaborasi dengan siapapun, kita harus tahu kebutuhannya dia dulu. Kebutuhan dari partnernya kita. Karena kalau misalnya kita mengajukan kolaborasi ternyata tidak ada benefit yang dia dapatkan, itu walaupun kolaborasinya pun jalan dan benefit yang partner kita dapatkan itu tidak terlalu banyak, percaya deh, itu kolaborasi itu hanya berjalan sepintas doang gitu. Nah, itu hanya sekedar numpang nama doang bahwa dia berkolaborasi, berpartisipasi ini. Padahal kan dalam prinsip kolaborasi sebenarnya adalah impactful dan juga scalability gitu. Ibaratnya tuh bisa long time lah. Jangan hanya partnership-nya itu hanya sekedar partnership sementara gitu. Sehingga apa ya, prinsip kolaborasi itu adalah membangun relasi kan. Karena siapa tahu contohnya ini dengan kita bisa gitu kan. Kita dihubungkan dengan partner-partner lain yang apa ya, yang pada akhirnya itu menjadi relasi yang lebih banyak. Bahkan kita dapat rekomendasi dari beberapa partnernya kita gitu. Wah, ini lu mending pakai ini aja. Contoh dengan Jahir lah contohnya kan. Nah, dengan Jahir kita partnership dari Kampung Marketer contoh. Contohnya dengan Kampung Marketer, kita partnership dengan mereka, kita bantu publikasi eventnya mereka, terus kita ngasih hosting ke mereka gitu kan. Lalu dengan Kampung Marketer ini, mereka memperkenalkan kita dengan Jahir. Jahir itu udah 30 tahun loh umurnya, mereka perusahaannya udah gede banget itu kan. Diperkenalkan sama Jahir, kita bikin webinar bareng, akhirnya apa? ID Cloud partnership lagi dengan Jahir. Itu kan membuka kolaborasi kita dengan yang lain kan gitu kan. Walaupun dengan Jahir pun kita belum tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan dari mereka dan mereka butuh apa sih dari kita, itu belum tahu. Yang penting jalannya dulu. Akhirnya membuka banyak peluang kolaborasi gitu. Nah, itu yang penting gitu. Nah, kembali lagi, dengan kita punya portfolio, orang lebih yakin partnership dengan kita. Contohnya yang saya bawa ke Telkom, misalnya kan, ke Telkom. Nah, ke Telkom itu saya pasti bawa portfolio. Portfolio kita apa? Kita ada program PK Bima, kita ada program NGO. Ini adalah contoh success story yang kita jalankan dan alhamdulillah berhasil gitu. Nah, kita ajukan program yang mungkin relate sama mereka. Salah satu contoh adalah mau nggak berpartnership di program rumah ibadah gitu ya kan. Kebetulan mereka punya program yang namanya Pesantren Go Digital. Ya, akhirnya kita kolaborasi bareng. Walaupun secara MOU dan seremonial itu belum ada. Dan insya Allah sedang dibahas seremonial seperti apa, MOU-nya seperti apa gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sangat penting, teman-teman. Jadi, itu sih mungkin materi singkatnya kali ya. Aku lebih banyak pengen berdiskusi dengan teman-teman aja sih gitu. Kira-kira seperti apa, mungkin bisa saya kembalikan ke Mbak Nilam sebagai moderator. Oke, terima kasih Kak. Menarik ya, ternyata membangun kolaborasi itu yang kita pikir susah menembus sebuah sistem istilahnya seperti itu. Ternyata kalau tahu caranya enak ya. Dan untuk peserta silahkan open mic atau raise your hand jika ingin bertanya atau membagi sesuatu kepada kita semua di sini. Kak, Ya, gimana? Satu hal yang menggelitik pikiran saya, Kakak selalu bercerita tentang ada sebuah attitude yang kita tawarkan sebelum kita menawarkan program. Itu tentang bagaimana memperkenalkan diri bahwa kita punya sesuatu. Menurut Kakak nih, sebagai yang orang lama yang di program seperti ini, partner itu lebih tertarik pada attitude kita atau pada knowledge kita di bidang tersebut? Oke. Mungkin aku bilang attitude itu sebagai impression pertama mereka memandang kita sih. Attitude itu bukan soal sifatnya aja. Sebenarnya gaya berpakaian kita juga dinilai oleh mereka. Ibaratnya gini loh. Teman-teman datang ke suatu konferensi formal, ya kan, yang diisi oleh menteri-menteri kan nggak mungkin kan pakai kaos gitu ya kan. Jadi pasti pakai pakaian yang formal lah, ibaratnya formal itu dalam arti ya kemeja mungkin kan, atau misalnya pakai jas dan lain-lain gitu.
Nah, jadi bisa dilihat dari banyak sisi, mau itu secara visual, secara sifat, attitude, dan lain-lain gitu. Jadi faktor-faktor itu yang dari sepengalaman itu penting banget sih. Apalagi kalau misalnya nih kita pengen berpartnership dengan pemerintahan. You know kan birokrasinya seperti apa, terus pandangan mereka itu melihat kita itu seperti apa. Ini bukan apa ya, itu mungkin mayoritas peserta di sini itu anak muda. Kalian pasti ngalamin bagaimana perlakuan, terutama ini di Pekanbaru nih, jujur. Di Pekanbaru itu aku sering mendapatkan perlakuan, siapa sih lu gitu. Kebayang nggak sih itu? Itu beda banget dengan Jakarta sebenarnya. Karena emang di Jakarta aku ngelihat bahwa market anak muda di sini tuh udah bener-bener open mind banget sih sebenarnya gitu. Dan bahkan orang-orang tua itu bener-bener appreciate banget dengan anak muda. Tapi di Pekanbaru aku nggak tahu ya. Ini yang aku alamin pribadi sih sebenarnya gitu. Aku sering banget ngedapat suatu perlakuan yang mungkin menurut aku sih dia nggak tahu siapa kita sebenarnya. Jadi kebayangkan ya, siapa kita gitu. Makanya kita harus bilang bahwa gue ketuanya komunitas Tara Pekanbaru, gue CMO-nya di Cloudhost, gue ini gitu kan nggak mungkin kan kita mengintro kita siapa seperti itu gitu. Nah, ya biasa kita harus low aja sih. Yang terpenting, yang paling susah sih sebenarnya itu pada saat sesi networking itu adalah untuk membuka dan membuka pikiran kita itu untuk bisa open mind sih. Itu susah banget. Apalagi nih ya, kalau misalnya teman-teman itu bisa dikatakan sebagai seorang personal yang dipandang. Kebayang nggak? Orang dipandang tuh it mean, misalnya teman-teman sebagai pembicara lah, sebagai orang penting lah dalam konferensi itu gitu. Nah, yang paling susah itu menurutku adalah yang mungkin dari sisi pribadi yang kupelajari adalah bagaimana bisa open mind dengan orang. Itu susah banget. Walaupun misalnya kita sebenarnya tahu apa yang dia omongin. Kita pengen banget kan menjawab gitu ya kan. Menjawab seolah-olah kita pinter, kita lebih tahu gitu. Kebayangkan ya? Kebayangkan ya? Kadang knowledge berlebih itu dalam networking itu dianggap songong sih sebenarnya, nggak tahu juga sih sebenarnya, tapi ada cara bagaimana kita bisa menyampaikan itu. Terus Anda ini ibaratnya itu kita berdebat tapi kita harus respect dulu dan apresiasi dulu dengan jawabannya dia, baru kita luruskan. Nah, dalam bernetworking itu penting banget sih. Apalagi kalau misalnya kita tidak satu suara nih dengan lawan bicara kita dalam networking. Kebayangkan ya, itu seperti apa networkingnya. Ada orang mungkin tidak satu suara dengan kita udah langsung bete. Seolah-olah kita pengen keluar dari lingkaran pembicaraan itu. Kebayang nggak? Kebayangkan ya, kayak gitu ya. Nah, itu susah banget. Itu untuk bisa, itu salah satu praktek yang susah banget. Mungkin secara teori gampang banget kan, seolah-olah kita diam aja, dengerin aja gitu. Tapi dalam pikirannya tuh, apaan sih ini nih, gimana sih? Nah, itu susah banget untuk mengosongkan pikiran kita itu supaya bisa open mind gitu. Bisa menerima sampai akhirnya kita bisa berdiskusi. Sebenarnya ya mau itu pro dan kontra, sebenarnya dalam diskusi hal yang wajar gitu kan. Cuman dalam bernetworking itu penting banget sih. Karena itu pasti berpengaruh dengan bagaimana kualitas networkingnya. Karena gini loh, bagi aku pribadi, siapapun yang akan kuhadapin dalam networking, itu sangat penting sih. Maksudnya aku mau ketemu sama siapapun dalam bersosialisasi dan lain-lain. Ternyata ini adalah partner kita di masa depan gitu. Kebayangkan ya. Ini contoh dengan Alfian nih. Alfian itu CEO-nya ID Cloudhost. Umurnya itu 2 tahun di bawah aku. Alfian ya. Nah, Alfian itu aku ketemu di kampus. Jadi ID Cloudhost ini kita bikinnya itu pada saat aku di tingkat akhir lagi skripsi. Si Alfian itu tahun kedua kuliah di Telkom University. Nah, dia tuh belum lulus tuh di Telkom University. Ibaratnya udah nggak bisa lagi lah. Ibaratnya kan udah fokus ke bisnis kan gitu. Nah, singkat cerita ketemu di Alfian itu adalah ya dia ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol. Waktu itu aku masih di Google tuh. Masih di Google. Masa tuh berkontribusi di Google gitu kan. Nah, si Alfian nawarkan fit kan kita udah lama nih kenalan. Jadi kita tuh udah kenal 2 tahun gitu ya. Sampai akhirnya bisnis bareng. ID Cloudhost ini salah satu produk yang kita launching gitu kan. Nah, dia nawarin, terus yaudah kita bikin ID Cloudhost ini bareng gitu. Nah, dia butuh 6 bulan tuh sampai akhirnya aku bikin keputusan untuk join di ID Cloudhost sebagai co-founder gitu kan. Nah, itu berkat networking sebenarnya gitu. Nah, untuk teman-teman yang kuliah, terutama ya,
kolaborasi itu disarankan sih bukan karena kita punya satu kemampuan yang sama sih. Dalam membangun perusahaan, kolaborasi yang dipentingkan itu adalah kolaborasi antar kemampuan. Kebayangkan ya, misalnya kita bikin satu startup lah contohnya gitu. Nah, kita harus punya orang yang punya kemampuan yang berbeda-beda kalau bisa. Contohnya orang bisa desain, tentu kita membuat aplikasinya kan harus butuh desain yang bagus. Lalu orang bisa ngoding, bikin aplikasinya gitu ya kan. Kalau yang satu adalah yang bisa jualan, karena orang desain dan juga orang yang ngoding itu belum tentu bisa jualan. Ya kan, pintar ngomong gitu ya kan, bisa basa-basi dan lain-lain. Itu nggak semuanya mereka, karena mereka kebanyakan juga introvert juga gitu. Lalu yang orang yang benar-benar ekspresif ini yang bisa menjadi CEO, yang bisa nanti bisa presentasi lah depan umum, bisa ngobrol lah atau apapun, menjual produknya gitu. Di organisasi juga sama kan, ada ketua, wakil ketua yang punya dan lain-lain lah, bendahara, sekretaris dan lain-lain. Mereka kan punya peran masing-masing ya. Nah, kolaborasi itu penting gitu. Makanya di ID Clubhouse itu pada awal kita berdiri itu adalah kita tidak punya orang yang punya kemampuan yang sama pada saat membangun di awal. Jadi itu kita benar-benar beda. Bayangkan kalau misalnya kalian bikin perusahaan, bikin startup lah, perusahaan teknologi, yang orangnya tuh developer semua. Oke, aplikasinya jadi, desainnya jelek, jualannya pun nggak jadi kan, jualan maksudnya tuh nggak ada yang mau beli gitu. Bayangkan kayak gitu. Nah, jadi hal itu sepenting. Jadi kalau misalnya punya punya partner atau apa dan lain-lain itu penting. Sip. Mungkin semoga menjawab ya. Oke. Oh, jadi kakak sekarang domisili di Jakarta, Kak? Ya, kebetulan belum bisa balik sih lebih tepatnya. Oh, belum bisa balik. Karena kan lagi COVID-19 juga kan, jadi ya mending di Jakarta dulu aja lah, daripada bawa penyakit. Oke. Teringat sih Kak, dulu saya lama di Jogja sebenarnya, dan kulturnya sangat berbeda memang ketika kita di sini dilihat berdasarkan apa yang kita bawa, apa yang kita pakai kadang. Tapi untuk di Jogja sendiri, saya kalau boleh sharing, kita mengundang sekelas Laode Syarif, wakil ketua KPK, sama mantan ketua KPK yang kasus buaya dan cicak tahun 2009 itu. Percaya nggak Kak, kalau mereka datang ke kampus hanya dengan kaos dan sneakers? Iya, saya percaya gitu. Karena kita juga meeting dengan mereka pun dalam kondisi seperti itu. Sesimpel itu cerita gitu. Dan tidak attitude-nya gini, wow, ternyata orang pintar itu rendah hati banget ya, gitu. Saking mereka pintarnya, Mbak nggak usah dilayanin, saya bisa ngambil sendiri. Mbak, lihat gimana ya, gini, kayak, oh my God, rendah hati banget, gitu. Padahal kita dengan anak kampus, tahulah dengan alma mater, seragam rapi. Iya, dia datang dengan kaos, bukan dengan kaos sih, polo t-shirt dan sneakers itu kayak, wow, Pak, kamu tuh dilihat orang dengan penampilan seperti itu kayaknya wow gitu loh. Iya, ya seperti itu sih. Aku nggak tahu ya, di Jawa merasakan ya seperti itu gitu. Cuman mungkin nggak semua di Pekanbaru sih gitu, nggak semua di Pekanbaru. Cuman kan aku punya banyak kepentingan di Pekanbaru yang mungkin dengan pemerintahan juga dan lain-lain gitu. Mungkin siapa sih lu gitu kan dan lain-lain. Kan kita nggak mungkin show off juga kan. Adalah waktunya untuk bisa memperkenalkan you are gitu kan, itu sih. Cuma seperti itu sih. Cuma ini pengalaman dari networking aja sih. Maksud tuh hal-hal yang seperti itu jangan terjadi lah. Jangan terjadi ke teman-teman. Maksud tuh teman-teman kan one day bakal menjadi leader gitu. Bakal menjadi, dan aku percaya mungkin teman-teman selain jadi leader bisa menjadi orang dan seperti apa gitu kan. Nggak perlulah jaga-jaga image gitu kan. Be yourself aja lah gitu. Cuman tahu kondisinya aja gitu. Karena ya apa ya, jujur membentuk attitude itu susah banget sih. Kebayangkan ya, membentuk attitude itu susah banget sih. Apalagi pada saat kita berada di posisi tertinggi untuk bisa mengosongkan pikiran, untuk bisa open mind dengan orang. Percaya deh, itu susah banget. Itu susah banget untuk bisa kita open dan menerima orang lah untuk berdiskusi dengan kita gitu. Terkadang kita udah tahu sebenarnya, tapi ya gimana kita bisa ngasih ini dengan mereka. Maka jadi mentor itu sulit sih kalau emang bisa bisa memberikan masukan dan lain-lain gitu. Jadi harus banyak latihan sih dalam networking. Terutama ya kalau misalnya kita hadapin itu berbagai macam.
Mungkin teman-teman bernetworking dengan sesama umur, oke gitu. Tapi what happen if you berada di dalam suatu lingkungan yang profesional? Bayangin, lu sebagai anak muda sendiri, gue datang di salah satu conference internasional, di situ menteri perusahaan, direktur perusahaan, dan lu anak muda sendiri yang mewakili perusahaan lu gitu kan, datang ke sana, itu gimana ya? Ya untuk open, kadang kita takut kan sebagai anak muda tuh takut untuk bisa nimbrung, tapi aku paksain nimbrung sampai akhirnya kita nyambung. Sebenarnya mereka tuh asik kok, mereka tuh jiwanya muda juga sih sebenarnya, walaupun secara fisik mereka tua dan lain-lain gitu. Nah itu punya teorinya masing-masing sih, karena kan yang tadi ice breaking-nya kita itu beda-beda. Kalau kalian bisa dalam networking itu bisa membuat ice breaking, itu bagus banget. Nah, satu nih, kalau misalnya meeting dengan orang, ya, sebisa mungkin kalian fokus lah ke dalam meetingnya itu. Terkadang ya, ada orang yang lagi meeting, terus dia sambil megang handphone, dan lain-lain gitu kan. Kan nggak fokus banget kan. Nah, sebisa mungkin, baik itu misalnya dalam hal kerjasama, partnership, maupun dalam tim internal organisasi. Nah, sebisa mungkin kalian fokus lah ke dalam meetingnya itu gitu. Karena apa? Di situ kita bisa benar-benar ngelihat bagaimana attitude seseorang dalam networking, berkolaborasi, keseriusannya seperti apa. Kebayangkan ya? Itu. Oke. Berarti dalam prinsip kakak, ya berdasarkan tadi, Nila mengambil satu kesimpulan bahwa setiap kali ketemu orang, harus jadi gelas kosong ya kak ya? Iya, kita harus benar-benar, karena kita nggak tahu loh siapa yang kita ketemu loh. Kebayangkan ya? Aku pernah ketemu ngobrol sama orang gitu. Ternyata dia tuh orang penting banget loh. Dan tadi benar tuh, dalam kondisi yang mereka pakai pakaian preman lah, ibarat tuh bukan pakaian formal lah gitu. Yes. Kebayangkan ya, wah karena gue ngobrol sama dia loh tadi, dia pembicaranya loh gitu, kebayangkan kayak gitu. Aku pernah, sering malahan. Karena kita nggak tahu kan siapa yang kita hadapin pada saat itu gitu. Ini siapa sih orangnya gitu kan. Yang kita mungkin, oh kita kenal dengan wajah, tapi ini orang siapa ya? Kayaknya terkenal gitu ya kan. Ya seperti itulah. Kadang orang yang masa tuh yang aku percaya adalah banyak orang yang ketemu di lapangan networking pada akhirnya kita jadi partnership, kerja sama bareng, karena kita nggak tahu kan masa depan kayak mana. Kayak gitu. Sama ini kak, kakak kan di startup udah sekian tahun nih. Suka dukanya membangun startup tuh gimana sih kak? Banyak lah. Kalau misalnya aku di forum startup tuh gimana? Jangan ngelihat startup itu dari sukses story-nya doang gitu. Yes. Bayangkan ya, jangan ngelihat success story-nya doang, tapi coba ngelihat bagaimana pengalaman beliau dalam membangunnya gitu. Karena apa ya, bagiku dalam membangun startup itu adalah pengalamannya itu yang paling penting sih. Jadi kalau misalnya aku cerita tentang kesuksesannya aku, kayaknya udah basi deh. Semua orang menceritakan kesuksesan kan. Buku biografi udah banyak, di internet sudah banyak gitu. Tapi jarang kan menceritakan mengenai kegagalan dan lain-lain gitu kan. Nah, hal-hal itu banyak. Atau kayak apa ya, di ID Clubhouse pun misalnya kayak ditinggal karyawan, ya kan, suka dukanya seperti itu gitu. Dan apalagi bootstrap gitu kan. Di tahun pertama mungkin gaji nggak seberapa sih. Karena dulu gini loh, dulu waktu aku tingkat akhir kuliah itu punya 3 pilihan untuk kerja. Yang pertama ditawarin Google, yang pertama Google Singapura, yang kedua itu ditawarin Acer sebagai marketing regionalnya. Acer apa ya? Acer ya salah. Acer. Yang ketiga itu Tokopedia, karena aku pernah di Tokopedia kan. Tokopedia nawarin lagi tahun 2015 waktu itu. Nah, yang terakhir ya itu ID Clubhouse, mau lanjutin full time di ID Clubhouse atau enggak gitu. Apalagi kita tahu lah gaji di antara ini sebagai manajer berapa di Acer, di Google Singapura berapa gitu kan, lalu juga di apa juga berapa gitu. Ini sebuah pilihan gitu, nah dan lain-lain gitu. Dan itu kegalauan terbesar, tapi itu menjadi keputusan yang terbesar juga gitu, yang akhirnya ID Clubhouse berkembang, dan alhamdulillah sudah lumayan dan lain-lain gitu kan, dan sekarang valuasinya lumayan, valuasinya udah gede banget. Bahkan kita kemarin sudah memposisikan sebagai web hosting dengan traffic tertinggi di Indonesia gitu. Nah, cuma kompetisinya banyak nih. Sekarang kan kemarin ada Google Cloud nih, Google Cloud baru masuk ke Indonesia. Artinya apa?
ID Cloud sudah tidak berkompetisi dengan nasional doang. Sekarang kita berkompetisi secara global. Nah, itu ya udah kita prediksi bahwa pemain global seperti Microsoft, Google itu kan bakal masuk ke Indonesia juga. Udah masuk sih mereka gitu. Kita mesti siap sih. Nah, itu sih yang terpenting untuk teman-teman mungkin yang mau bangun startup. Yang terpenting itu adalah kalian siap tuh untuk bisa bersaing global. Karena ini bukan zaman bagaimana kita bisa nggak hanya bersaing dan bisa menang di lokal doang sih. Cuman nanti gimana kita bisa lebih produktif, jangan konsumtif aja nih gitu. Kita bisa menjadi warga yang produktif, menciptakan impact melalui apa? Banyak organisasi, startup, UMKM, dan lain-lain gitu. Sehingga ya nggak dikuasain lah sama pemain luar gitu ya kan. Seperti itu. Maka kalau bisa sih gunain produk lokal. Kebayang ya? Iya. Simpel itu sih. Bagi teman-teman mungkin ada 1-2 orang yang mau bertanya atau memberikan tanggapan kepada Kak Mufid. Kalau saya terus-terusan nanti rasanya rasa podcast, nggak rasa webinar. Rasa podcast ya. Rasa podcast lama-lama ini, Kak. Gimana kabarnya nih Diki nih? Gimana? Si Diki mana nih? Diki nggak keluar suara nih dari tadi. Halo Kak Diki, dicarain tuh. Malu-malu dia. Malu-malu. Belum ada. Oke. Kak, mau tanya lagi dong. Ya, Biar rasa podcast. Nggak apa-apa lah. Jadi gini, Kakak kan berarti udah ketemu banyak tipe manusia ya istilahnya ya, dari tua muda, latar belakang pendidikan bermacam-macam dan pekerjaan bermacam-macam. Hambatan membangun network itu seperti apa sih, Kak? Hambatan dalam membangun network ya? Membangun network terus bisa collab, terus bisa long distance istilahnya. Iya. Benernya ya, kalau misalnya aku datang ke sebuah event itu pasti punya objektifnya ya, itu sih. Tapi kalau misalnya kita datang ke sebuah event tidak punya objektif itu terkadang kita juga bingung. Tapi yang biasa aku lakuin adalah misalnya eventnya nggak relate nih dengan apa menjadi kebutuhan kita. Yang namanya Chief Marketing Officer kan kita datang ke sebuah event pasti kita goalnya adalah apa nih yang bisa kita kita kolaborasiin sama orang, berharap ketemu siapa nih kita di dalam forum itu, kan biasa seperti itu ya. Tapi ada kemungkinan kita berada di sebuah forum yang ternyata itu tidak sesuai dengan apa menjadi objektifnya kita gitu. Nah gimana caranya ya, biasanya sih pasti lebih ke open mind ke banyak orang sih sebenarnya, lebih ke gini sih. Ini ada satu cerita yang menurutku perlu aku share juga sih. Karena ini membedakan bagaimana karakternya kita gitu. Jadi misalnya gini nih, tahun ini diajarkan oleh mentorku yang kebetulan beliau tuh bapak startupnya Indonesia lah gitu. Jadi beliau si Jansen Kamto, mungkin pernah dengar namanya kan. Nah beliau mengajarkan waktu itu dia bercerita. Jadi pada saat tahun 2012 itu kan untuk digitalisasi mungkin nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kita mau lihat event, tinggal lihat aja beberapa informasi, misalnya kayak di platform loket.com atau misalnya di platform online lah, kita bisa lihat event di sana kan, bisa lihat event-event apa yang bisa kita ikutin. Misalnya di WhatsApp juga kan, event ini kan bisa di-share di WhatsApp. Tahun 2012 itu kan susah banget ya nyari event kali ya, untuk di Bandung gitu ya kan. Nah, singkat cerita, apa sih yang kita lakuin ya? Kita mencari eventnya. Nah, di sini kita udah menjadi yang terdepan dibandingin orang lain, di mana orang lain menunggu event, sedangkan kita adalah mencari event. Nah, ini poin pertama nih, yang kita bisa lebih dari orang lain. Nah, kita kan ketemu nih eventnya nih, event dari Google gitu ya kan. Event dari Google, terus ketemu form pendaftarannya. Nah, kita melakukan pendaftaran dong, ya kan. Nah, si Jansen ini ternyata pada saat mendaftar tidak lolos, ya kan? Tidak lolos ceritanya. Nah, yang biasa dilakukan oleh orang yang tidak lolos dalam pendaftaran apa? Ya udah sih, gue nggak lolos, ngapain juga datang ke eventnya.
ya nggak kan? mau lanjut lagi, nggak mau Nggak mau coba lanjut lagi. kan. Nah, yang Iya. dilakukan oleh si mentorku ini adalah dia datang ke eventnya. Artinya apa? Dia sudah melakukan hal yang berbeda dengan orang lain dengan 2 step, ya kan? Mhm. Yang pertama tadi adalah melakukan pencarian eventnya, yang kedua adalah dia tetap datang walaupun tidak diterima. Dia tahu pada saat di event, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa masuk. Dia tahu, dia datang ke meja registrasi, dia tahu tidak akan bisa masuk dan panitia pasti nggak akan mau ngasih gitu kan. Nah, dia tetap datang, terus dia ke meja registrasi, dia nggak bisa masuk. Yang dilakukan oleh orang apa? Pulang, ya kan? Pulang, ya kan? Pulang dari dari eventnya dia pulang. Tapi yang dilakukan dia adalah dia standby di sana, di depan pintu masuk. Walaupun dia tahu nggak bisa masuk, dia standby. Nah, itu yang dilakukannya 3 hal yang berbeda nih. Nah, langkah selanjutnya adalah kan orang panitianya jadi kasihan ya jadinya. Jadi kasihan, udah dipersilakan lah masuk dia akhirnya. Nah, akhirnya dia masuk. Nah, pas dia masuk, yang dilakukan pertama kali adalah tidak melihat materinya, tapi yang dia cari adalah peluang kolaborasi dengan orang yang ada di dalam itu. Jadi dia cari itu siapa, dia itu siapa yang di paling depan. Karena pembicara biasa paling depan kan. Mhm. Orang-orang penting biasa paling depan kan. Nah, pada saat sesi networking, dia kejar lah orang Google itu. Orang Google itu, jadi dia tawarkan. Jadi si Jansen Kamto ini, dia punya I.O. Punya I.O. yang bisa menyelenggarakan event ceritanya. Nah, dia cerita, Google kalau misalnya mau aku bantu untuk dibantu eventnya lebih sukses, lebih besar, dan lain-lain gitu. Aku siap bantu, kata dia. Oke, dan lain-lain gitu. Nah, singkat cerita segitu. Sampai akhirnya Google itu ada event gitu kan. Nah, dia yang nyari masa. Padahal dia nggak dibayar. Dia bukan I.O. yang dibayar oleh Google. Tapi dia nyari masa gitu. Dia nyari masa dan lain-lain gitu kan. Sampai orang Google yang dia ketemu di event sebelumnya ingat sama dia Jansen Kamto ini gitu kan. Ya udah dia biarkan Jansen Kamto nyari masanya gitu kan, nyari masanya sampai akhirnya ada satu event yang gede banget, konferen itu 1.000 orang yang datang gitu ya kan, 1.000 orang yang datang di event tersebut. Terus yang datang itu mayoritas dari networknya si Jansen. Nah, mentor aku tadi nih, networknya si Jansen. Jadi kan dilihat tuh dari apa kan formulir kan ada dari mana kamu mengetahui event ini gitu kan, dari Jansen rekomendasinya dan lain-lain. Nah, pada saat di panggung dia dapat ini kayak ini dipanggil sama orang Google. Where is Jansen? Please stand up, please give applause with Jansen gitu. Kayak gitu. Jadi semua orang, Jansen disuruh tegak, berdiri oleh orang Google-nya, dia berdiri, terus disorot oleh lampu sorot, orang pada bertepuk tangan sama dia. Nah, seperti itu gitu. Jadi, sesimpel itu. Sampai akhirnya si ini, Jansen ini, dia punya punya perusahaan namanya Kiber Kreasi. Nah, sampai akhirnya mereka kerja sama terus sama Google. Nah, itu cerita dari mentorku yang ibaratnya tuh salah satu metode yang aku pakai. Kita gimana bisa memberi lebih banyak dibandingin meminta orang. Sampai akhirnya bisa jadi partnernya kita kan. Kebayang kan? Itu Kebayang. menarik sih. Jadi itu menjadi salah satu filosofi yang diajarkan ke aku untuk bisa belajar banyak lah bagaimana partnership dengan orang gitu. Jadi Kalau 2 metode. dipikir-pikir, Kak, itu rugi banget loh. Dia udah bantu banyak, tiba-tiba ya hitung-hitung ekonomi udah rugi lah gitu. Dia udah bantu banyak, Iya, tiba-tiba clap your hand. applause gitu ya kan, Ya, dapat please applause with Jansen lah yang Mas Oto disuruh tegak waktu itu gitu. kan. Nah, Mas Oto ya sesimpel itu gitu. Itu prinsip yang pertama yang tadi aku bilang kan, Mas Oto sebisa mungkin ya coba give lebih lah, coba kasih hal yang lebih ke orang lain. Baru nanti suatu saat kalian akan dapat lah impact-nya. Sampai akhirnya dia bisa partnership terus kan sama Google. Iya. Susah loh, jadi O-nya Google itu susah banget loh. Dan proyeknya gede banget pasti itu. Kayak gitu kan, Dan kebayang siapa kan. sih yang nggak kenal Google hari Iya, gini gitu? apalah gitu kan. Iya. Seperti itu penting sih. Jadi ya itu sih yang kuterapin, ibarat tuh itu yang pertama, yang kedua tuh yang tadi, kalau kita udah punya portfolio, barulah kita maju. Nah, kalau kita belum punya portfolio, nggak tahu ya, aku belum pernah mencoba bawa kayak kita bawa program tanpa tangan kosong, tapi itu kebanyakan file sih yang ibarat tuh. Kecuali kita udah punya portfolio, ibaratnya udah punya track record lah. Itu mengapa orang yang mungkin punya pengalaman minimal sih dilihat dari siapa yang menjadi project leadernya kali ya. Siapa orang yang di dalam project tersebut, kalau misalnya dia bagus, dia mau percaya. Sama kayak startup.
Startup itu bukan dipandang dari bisnisnya doang, tapi ada perusahaan venture capital yang dia berinvest ke orangnya, orang di dalamnya. Makanya dalam tahap ide pun, karena dia percaya orang di dalamnya adalah orang yang punya kompeten yang luar biasa, dia banyak investor yang mau invest ke startup tersebut. Juga Kebayang nggak? membangun trust berarti ya Kak, ya membangun kepercayaan ya. Iya, membangun trust. Yang tadi kan, kalau dalam networking kan apa nih yang kita penting. Kadang ya gimana ya, aku sih sebenarnya tidak akan banyak ngomong secara teoritis sih, karena apa ya, mungkin teman-teman baca di artikel dimanapun membangun networking itu secara teori tahu lah ya kan, itu kan seperti apa gitu. Tapi nyatanya di lapangan itu benar-benar realistis banget sih. Kebayangkan ya, entah itu orang dilihat dari pendidikannya, entah orang itu dilihat itu kayaknya culture yang sudah mendarah daging di Indonesia sih sepertinya. Dan ya maksudnya kita tinggal menyesuaikan aja seperti apa kita bisa membuat orang itu sampai influence ke kita, maksudnya sampai interest lah ke kita gitu. Ya kan, itu yang paling penting sih dalam networking. Oke. Terima kasih Kakak untuk Oke. banyak pembukaan pikirannya hari ini. BTW Kakak mau bikin closing statement nggak Kak? Closing statement apa ya? Ya kayaknya udah banyak banget tadi ya. Udah Halo banyak Kak, banget. halo, izin bertanya Kak. Oh iya Oh, silakan, akhirnya silakan. Iya Kak, ngomong podcast berdua tadi. Itu lanjut. iya Kak, mohon maaf Kak. Ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum Monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadli. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Riau, berasal dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya ingin menanyakan Kak, apa sih motivasi? Ada 2 pertanyaan sebelumnya Kak. Yang pertama itu, apa sih motivasi Kakak untuk berkolaborasi dengan Google? Yang dimana kita sama-sama ketahui bahwasannya untuk berkolaborasi atau berkecimpung di Google itu kita memiliki banyak saingan begitu Kak. Dan yang pertanyaan saya yang kedua itu Kak, apakah kedepannya Kakak memiliki target untuk membuat suatu aplikasi atau program sendiri seperti jual beli online ataupun aplikasi transportasi yang dimana saat ini kita ketahui bahwasannya kalau program tersebut berhasil kita buat dan diterima baik oleh publik dan atau masyarakat, itu keuntungannya sangat besar Kakak. Mohon penjelasan Kakak ataupun ada target untuk membuat program seperti itu atau gimana Kak? Terima kasih Kak. Jadi gini, thank you. Siapa? Fadli ya panggilannya ya. Langsung aku jawab aja berarti ya. Oke. Terima kasih atas atas pertanyaannya. Jadi good question. Untuk 2 pertanyaan mungkin aku jawab yang pertama dulu ya. Nah, untuk dengan Google itu sebenarnya Google itu kan kompetitor kita juga sebenarnya. Melalui produk mereka itu, salah satu produk mereka itu Google Cloud. Google Cloud itu produk mereka. Tapi di satu sisi kita akan punya celah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan si Google ini gitu. Jadi pada saat aku menawarkan kerjasama dengan Google itu ya kita punya portfolio, ibaratnya itu adalah kita punya sebenarnya tuh kalau misalnya kita mau partnership dengan perusahaan manapun sih, perusahaan besar apapun gitu ya, dengan kita membawa portfolio itu bisa meningkatkan trust-nya kita dan juga integrity-nya kita juga, sehingga mereka bisa yakin untuk menjalankan program ini. Nah, di satu sisi yang tadi aku bilang, mention, kalian harus paham kebutuhannya dia. Jadi, paling simpel itu adalah, ini simpel sih kalau misalnya kita mau program dengan Google itu adalah, misalnya dengan, contohnya ada dengan satu perusahaan. Siapa nih yang pemegangnya, maksudnya orang personalnya. Ini simpel ya, ini ibaratnya tuh bukan cara kotor sih, tapi ini cara yang paling ampuh banget sih. Ibaratnya tuh siapa nih, misalnya adalah si Mbak Nilam misalnya kan. Mbak Nilam dia kerja di Google misalnya kan. Nah, KPI-nya Mbak Nilam ini apa? Bayangkan ya, KPI dia secara personal apa? Kalau misalnya kalian bisa menggali KPI itu, dibarengi dengan KPI dari Google for Education di Indonesia, kalian akan paham apa yang menjadi celah untuk bisa kalian masuk di partnership itu. Kebayang nggak maksudnya? Kebayangkan, akan lebih mudah kalau misalnya kalian bisa memahami karyawan yang ada di
karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut KPI-nya apa sebenarnya, lalu pencapaiannya seperti apa dan benefit untuk perusahaan seperti apa. Terus kalian coba pahami beliau, nanti kalian akan paham tuh celah untuk bisa berpartnership dengan perusahaan itu. Itu bisa dilakukan kayak gitu. Tapi pasti membawa yang namanya ibaratnya tuh membawa portfolio gitu. Kenapa? Nah, beliau yang menentukan apakah kita bisa berpartnership dengan mereka, bukan Google yang menentuin. Kebayangkan ya, karyawan Google itu yang menentukan bahwa kita bisa partnership dengan dia atau tidak, bukan Google yang menentukan. Nah, jadi kayak gitu. Kenapa ya akhirnya kita bisa partnership dengan perusahaan-perusahaan gede gitu. Jadi pasti kita tahu kebutuhannya apa dan kita tahu apa yang bisa kita berikan. Jangan sampai di saat kita tahu kebutuhan mereka, tapi kita tidak bisa memberikan. Contohnya kita harus keluar budget misalnya sampai berapa juta sehingga akhirnya membuat perusahaan kita rugi. Enggak. Sebisa mungkin sih apa yang kita berikan itu kalau dari sudut pandang perusahaannya, sebisa mungkin ya jangan sampai kita rugi lah. Kebayangkan ya, kita ngasih sesuatu nggak rugi. Minimal ada yang namanya feedback-nya lah ibaratnya. Win-win solution. Aku nyebutnya dalam partnership itu adalah win-win solution. Karena win-win solution itu penting dalam berkolaborasi. Kayak gitu. Nah, oke. Lalu pertanyaan kedua adalah misalnya aku punya ide. Sebenarnya sih aku sudah ada beberapa beberapa ide sebenarnya. Cuman aku agak realistis sih sekarang dalam membangun startup gitu. Mungkin orang berpikir bahwa aku punya ide terus untuk bisa menyelesaikan problem ini lalu solusinya seperti ini, sesimpel itu. Tapi yang harus aku lakukan pertama kali dalam membangun perusahaan atau startup itu adalah kira-kira usernya seberapa potensial sih. Kebayangkan ya. Misalnya oke lah kita bikin startup untuk pengembangan misalnya pencegahan kebakaran hutan. Nah, itu aplikasi untuk pencegahan kebakaran hutan di Riau itu bisa dimonetize nggak? Kalau misalnya kira-kira birokrasinya ribet, terus monetize-nya ternyata nggak ada, ya ngapain kita bikin? Itu pandangan secara realistis. Kebayangkan ya? Beda kalau misalnya kita berkontribusi untuk bisa membangun sesuatu teknologi di suatu wilayah. Simpelnya seperti itu. Contohnya, misalnya aku dengan Bangka Belitung, mungkin pernah dengar yang namanya Fight COVID-19, yang anak Bangka Belitung bikin. Itu di balik layarnya Apain server itu ada di Cloudhouse. Mungkin teman-teman nggak banyak tahu. Kebayangkan ya, Fight COVID-19. Nah, kontribusi kita kayak gitu. Ya udah kita ngasih platform gitu dan lain-lain gitu. Nah, itu kontribusi kita berikan. Lalu juga kayak ini kita di balik layar dari tim yang ini yang aplikasi kalau misalnya kita detect apa sih nama grupnya? Nama aplikasinya tuh ibaratnya tuh kalau kita berada di dekat orang yang sedang positif misalnya atau misalnya ODP, PDP yang punya status, terus nanti di notifnya kita ada bahwa ini kawasan yang mungkin dihindari gitu. Ada kan ya aplikasi yang milik pemerintah gitu. Nah itu aku juga di balik layar itu juga sebenarnya gitu. Jadi beda sih, maksudnya aku lebih banyak berkontribusi. Contoh di Pekanbaru, aku lebih banyak ke kontribusi itu bikin komunitas namanya Startup Pekanbaru. Mungkin pernah dengar ya kan, Startup Pekanbaru. Nah itu salah satu co-foundernya juga aku dan teman-teman gitu. Kita simpel sih, kontribusi kita ngapain ya? Kita membangun ekosistem digital di kota Pekanbaru. Kita bawa network kita di Jakarta untuk dibawa ke Pekanbaru. Sesimpel itu. Mungkin Diki tahu tuh kalau bagaimana pergerakan aku di dunia digital di Riau. Nah, dan alhamdulillah melalui pergerakan sosial sampai akhirnya dibawalah. Aku kan anggota BRCN, Badan Riau Creative Network yang dibentuk oleh Pak Gub. Yang akhirnya kita dipercaya untuk bisa membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis digital di Provinsi Riau gitu. Tapi akhirnya berjenjang lah. Nah itu kita akan terus. Yang awalnya aku mulai berkontribusi di Pekanbaru, sekarang udah membantu Provinsi Riau untuk coba digitalisasi seperti itu gitu. Jadi lebih banyak kayak gitu sih. Cuma kalau misalnya bangun startup pasti yang paling pertama aku pikirin adalah ngomongnya tentang bagaimana realisasinya. Itu realistis. Karena bangun bisnis itu bukan soal ngasih solusi. Juga mikirin itu ngegaji karyawan gimana sih. Itu
hidup kita gimana sih gitu kan. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita bilang bahwa ya gue tanpa gaji pun bisa kok, nggak bisa. Karena setiap orang tuh beda kebutuhan. Ada orang yang secara finance dia butuh, ada yang secara apa dia beda nih kebutuhannya, kontribusi, ilmu pengetahuan dan lain-lain beda gitu. Itu sih yang mesti dipahami. Jadi mungkin next sesi mungkin bisa lah kita berdiskusi banyak tentang startup digital itu apa bagi teman-teman yang mungkin mau berkecimpung ke dunia entrepreneur. Paling gitu aja. Cukup ya? Ada tambahan nggak? Ada mau tanya nggak? Bagaimana Kak Fadli? Sudah Kak, sudah cukup dan sangat jelas. Oh my God, mati lampu. Oke. Kita akhiri webinar kita malam ini. Terima kasih untuk Kak Mufid dan kakak-kakak semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah mati.